anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Mari kita mengikuti diskusi pagi hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Sebelumnya kita akan bernyanyi, Ibu akan putarkan lagunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, anak-anak kelas 3 dan kelas 4, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita terambil dari kitab Yosua pasal 9. Ya, dengan poin penting yang kita mau pelajari yaitu kebenaran Allah yang dilanggar. Bangsa Israel berhutang atas semua hak istimewa mereka pada perjanjian Allah. Ya, anak-anak, kita akan masuk di dalam pembahasan. Kita lihat dulu latar belakang yang Ibu bagi di sini adalah kita mau lihat waktu, tempat, dan bacaan firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27. Nah, mari kita lihat waktu ya. Waktu di sini adalah kisah ini terjadi setelah bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, ya. Dan sekarang bagian tempat, ya. Nah, tempat berlangsungnya peristiwa ini adalah bangsa Israel berkemah di Gilgal, yaitu batas timur kota Yeriko. Ya, dan bagian firman kita yaitu Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27 yaitu tentang riwayat akal orang Gibeon supaya tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Ya, anak-anak, kita akan membahas bagian firman Tuhan ini. Ada 3 tokoh yang Ibu tampilkan, yaitu yang pertama Allah, yang kedua Yosua dan bangsa Israel, dan yang ketiga adalah orang Gibeon. Nah,
kamu lihat bahwa topik yang dibahas pertama orang Gibeon, yaitu kita lihat akal orang Gibeon agar tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Yosua dan bangsa Israel membuat perjanjian dengan orang Gibeon. Dan Allah tetap memimpin umatnya walaupun bangsa Israel telah bersalah kepada Tuhan. Nah, mari anak-anak dengarkan sudah apa yang Ibu sampaikan ini ya. Jadi dimulai dari tokoh orang-orang Gibeon ya. Nah, orang-orang Gibeon ini dikenal sebagai orang-orang yang sangat cerdik ya, sehingga Yosua dan bangsa Israel saja dapat tertipu ya. Dan yang berikut adalah mereka menggunakan akal agar mereka tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Nah, akal yang mereka gunakan di sini adalah mereka berpenampilan lusuh ya. Penampilan mereka menipu bangsa Israel ya. Mereka datang dari jauh, mereka menyampaikan mereka datang dari jauh, mereka menampilkan penampilan yang lusuh dan mereka juga menipu dengan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel ya. Nah, orang-orang Gibeon itu mengatakan kalau mereka itu datang dari jauh ya, dari tempat yang sangat jauh ya, dan mereka menyampaikan kalau mereka sudah mendengar perbuatan besar Tuhan bagi Israel. Karena itu mereka ingin mengadakan perjanjian persahabatan dengan Israel ya. Nah, pada mulanya anak-anak lihat Yosua merasa curiga ya. Tetapi ketika Yosua melihat penampilan mereka dan yakin bahwa mereka berasal dari tempat yang jauh, maka Yosua pun setuju mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon ini dan merasa tidak perlu bertanya kepada Tuhan tentang orang-orang itu ya. Nah, ini sama juga dengan kita ya. Ketika kita menghadapi ujian dan ketika kita tahu soal-soalnya mudah, kita bahkan tidak meminta atau berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tetapi ketika soal yang sulit, kita mulai berdoa, ya. Jadi kita juga kadang-kadang berlaku sama dengan Yosua dan umat Israel, ya. Tidak meminta pertolongan Tuhan jikalau kita merasa mudah atau baik atau mampu, kita lupa meminta pertolongan Tuhan, ya. Nah, selanjutnya akhirnya Yosua dan para tua-tua Israel membuat perjanjian persahabatan dengan orang-orang Gibeon itu dan bersumpah dalam nama Tuhan, ya. Jadi mereka mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Nah, 3 hari kemudian ketika bangsa Israel sampai di Gibeon, mereka baru sadar bahwa mereka telah dikelabui. Ya, mereka telah ditipu oleh bangsa Gibeon. Langsung saja ya, Yosua menegur orang-orang Gibeon yang menipu mereka itu, ya. Nah, jawaban dari orang-orang Gibeon itu adalah mereka terpaksa menipu karena mereka telah mendengar ya bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah yang akan memerangi bangsa-bangsa Kanaan. Dan itu membuat mereka gentar dan takut. Tetapi dalam hal ini ya Yosua dan bangsa Israel sudah berada di posisi sulit ya karena sumpah yang mereka buat itu tidak boleh dilanggar ya. Karena sumpah itu telah dibuat dalam nama Tuhan ya. Jadi mereka tidak bisa melanggar sumpah mereka itu karena mereka menjaga kehormatan nama Tuhan ya.
kehormatan Tuhan harus diutamakan. Nah, selanjutnya ini menunjukkan kesalahan Yosua dan tua-tua Israel yang begitu mudah mengikat perjanjian dengan orang-orang yang belum dikenal tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, ya. Jadi melalui peristiwa Gibeon ini, ya, menunjukkan bahwa Roh Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah Israel, ya. Karena Yosua tidak menanyakan kepada Tuhan. Kenapa sampai Ibu bilang begini? Karena terlihat bahwa orang Gibeon mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan ini mau menunjukkan, ya, tetapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa Israel bersalah, ya, karena tidak bertanya kepada Tuhan. Jadi ya mereka kok akhirnya bangsa orang-orang Gibeon bisa berada di tengah-tengah mereka. Ini sebuah pukulan yang berat bagi mereka, ya. Nah, ini dilakukan supaya mereka merasa bersalah atau supaya mereka menyadari kesalahan mereka, yaitu tidak bertanya kepada Tuhan, ya. Nah, tapi dengan kondisi ini menguntungkan orang-orang Gibeon, ya. Tapi di sini terlihat bahwa Yosua mengutuk mereka, mereka tetap menjadi tukang timba air dan tukang belah kayu untuk rumah Tuhan, ya. Nah, kita lihat di sini adalah bahwa Yosua tidak menanyakan kehendak Tuhan, ya. Maka Roh Tuhan berduka di tengah-tengah Israel, ya. Dan terlihat Yosua tidak berdoa dalam iman untuk menanyakan kehendak Tuhan. Karena itu, hikmat Tuhan tidak memimpin dia dalam mengambil keputusan, ya. Jadi, akibatnya orang Israel harus memasukkan orang-orang Gibeon dalam kehidupan bangsa mereka, ya. Dan melalui pengalaman ini, bangsa Israel harus merendahkan diri dan belajar bahwa jika mereka menuruti keinginan sendiri, maka mereka tidak lebih baik daripada orang-orang Gibeon atau orang-orang Kanaan, ya. Bangsa Israel berhutang semua hak istimewa yang mereka miliki pada perjanjian Allah yang penuh anugerah. Sekalipun mereka telah melakukan kesalahan, Allah tetap memimpin umat-Nya, ya. Jadi di sini walaupun bangsa Israel sudah melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap memimpin umat-Nya, ya. Jadi kita pun juga berhutang kehidupan. Kita juga berhutang kehidupan pada anugerah Allah yang ajaib atas kita, ya. Itu melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dia menebus hidup kita dari kesia-siaan, ya, dalam dosa. Jadi Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita, ya. Dan Tuhan juga yang terus memimpin perjalanan hidup kita, ya. Jadi sampai di sini dulu bagian firman yang dapat Ibu bagikan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, hal yang dapat kita pelajari adalah Tuhan memberikan hikmat kepada orang percaya untuk mengetahui maksud jahat orang lain kepada mereka, dan kita harus bertindak hati-hati. Yang kedua adalah kita harus selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan
hidup kita, ya. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari di pagi hari ini. Tuhan, mari memberkati kami semua di dalam pembelajaran online. Setiap perangkat alat-alat yang kami gunakan, jaringan sinyal, Tuhan tolong Tuhan berkati sehingga memudahkan di dalam pembelajaran online ini. Tuhan berkati juga para guru, siswa, orang tua. Tuhan berkati dan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, jaga setiap kesehatan kami Tuhan di masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.